Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 145. Akan tetapi sinar mata yang dalam dan tenang itu, terkadang menjadi sayu diliputi kepedihan hati. Pengalamannya selama ia mengubah jalan hidupnya penuh kepahitan, terkadang membuat ia bingung dan hampir putus asa. Dulu, ketika ia masih menjadi tokoh sesat, setidaknya masih mempunyai sahabat. Dulu ia musuh para pendekar dan sahabat para golongan sesat. Akan tetapi sekarang, bertemu dengan para pendekar, ia dimaki dan dihina, tidak dipercaya dan dimusuhi karena dianggap tetap sesat dan semua kebaikannya dianggap palsu dan pura-pura. Bertemu dengan golongan sesat, ia dicemoohkan dan diejek habis-habisan. Dari kanan kiri ia tetap saja dihina. Ia merasa terbuang, tidak ada teman, seorang diri di dunia ini dan dimusuhi semua orang. Kalau sudah begitu, ia merasa kesepian, kehilangan, dan teringat kepada Bagus Sajiwo. Betapa ia amat merindukan Bagus Sajiwo. Rindu akan tatapan sinar matanya yang penuh pengertian, penuh kasih dan selalu membangkitkan semangat hidup dan pengharapan. Rindu akan senyum pemuda itu, yang menyejukkan hatinya, mendatangkan rasa tentram dan tenang. Terutama sekali suaranya, begitu lembut, apalagi kalau suara itu mengucapkan kata-kata yang menyegarkan hati akal pikiran, yang mendatangkan kesadaran dan pengertian sehingga meresap dan menyejukkan jiwa. Segala macam perasaan dan kesan yang terbaik memenuhi hatinya kalau ia teringat kepada Bagus Sajiwo. Dalam pribadi Bagus Sajiwo ia menemukan kasih sayang murni seorang guru, orang tua, saudara, sahabat yang amat setia dan yang selalu membimbingnya tanpa pamrih untuk dirinya sendiri, tanpa mengharapkan imbalan jasa. Setelah setahun lebih berpisah dari Bagus Sajiwo, hidup dalam kesepian dan penuh perenungan, barulah ia mulai mengerti akan kasih sayang murni dari pemuda itu kepadanya. Selama ini ia telah salah sangka, salah memahami kasih sayang Bagus Sajiwo. Kasih sayang Bagus Sajiwo kepadanya sama sekali tidak mengandung berahi. Dan salahnya sendiri kalau ia membalasnya dengan cinta asmara dan menganggap pemuda itu sebagai suaminya, mengharapkan untuk hidup berdampingan selamanya sebagai suami istri. Sekarang ia maklum bahwa perasaan cintanya kepada Bagus Sajiwo itu muncul karena sejak gadis remaja, biarpun ia telah dicinta oleh banyak sekali pria. Namun cinta semua pria itu hanyalah cinta nafsu berahi belaka, semua laki-laki itu hanya mencinta keindahan tubuhnya, kecantikannya. Maka, begitu bertemu Bagus Sajiwo ia merasakan suatu kasih sayang yang lain sama sekali, dan kehausannya akan cinta sejati membuat ia mengira bahwa Bagus Sajiwo mencintanya sebagai seorang calon suami mencinta calon istrinya. Ia terjebak dalam harapannya sendiri. Sekarang ia mengerti bahwa Bagus Sajiwo dapat menjadi segalanya, kecuali menjadi suaminya. Ia menyadari bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Usianya sekarang sudah 37 tahun sedangkan usia Bagus Sajiwo baru sekitar 21 tahun. Maya Dewi melangkah perlahan dan menghela napas. Kesadaran itu telah menghilangkan nafsu berahi dari kasih sayangnya terhadap Bagus Sajiwo. Kasih sayangnya kini terasa bahkan lebih halus, kerinduannya terhadap anak muda itu bukan lagi kerinduan jasmani, melainkan kerinduan rohani. Seperti seorang kakak merindukan adiknya, seperti seorang ibu merindukan anaknya, seperti seorang sahabat merindukan sahabatnya. Ia menghela napas. Lagi. Bagus. Ia mengeluh lirih, keluhan yang keluar dari dalam lubuk hatinya. Maya Dewi tadinya melakukan perjalanan menuju Pasuruan. Ia mendengar bahwa Pasuruan telah diduduki pasukan Belambangan akan tetapi kini baru saja direbut kembali oleh pasukan Mataram. Pasti Bagus Sajiwo berada di sana, pikirnya. Ia sudah mengambil keputusan untuk membela dan membantu Mataram menghadapi Kompeni Belanda. Sebetulnya, ia bukanlah kaula Mataram. Mendiang ayahnya, Resi Kalaitmo, berasal dari Parahyangan, lalu pindah ke Banten dan ia dilahirkan di Banten. Kalau ia kini mengambil keputusan untuk membantu Mataram, hal itu adalah untuk menebus semua dosanya terhadap Mataram. Ia pernah membantu Kompeni Belanda memusuhi Mataram. Kini ia menyadari kesalahannya, sadar betapa jahatnya Kompeni Belanda terhadap bangsanya, bangsa di seluruh Nusa Jawa.
Ia yang pernah menjadi tokoh telik sandi, mata-mata, Belanda maklum bahwa Kompeni Belanda selalu mempergunakan siasat mengadu domba antara kadipaten dan penguasa daerah. Kalau tidak berhasil menggunakan kekerasan, Kompeni menggunakan siasat halus dan licik, pura-pura membantu Mataram. Siasat ini dipergunakan agar mereka yang saling perang sendiri itu menjadi lemah sehingga akhirnya mudah bagi Kompeni untuk menundukkan mereka yang telah menjadi lemah dan cerai-berai karena perang saudara. Ia telah berhutang banyak kepada Mataram, telah melakukan banyak kejahatan yang merugikan Mataram. Oleh karena itu, ia kini bertekad untuk membantu dan membela Mataram untuk menebus dosa-dosanya. Dengan pikiran ini, ia pergi ke Pasuruan untuk menawarkan bantuannya sebagai sukarelawan, bergabung dengan para pendekar. Hanya Bagus Sajiwo yang diharapkannya akan ia temukan di Pasuruan. Tanpa adanya Bagus Sajiwo, besar bahayanya ia tidak akan diterima para pembesar Mataram yang tentu mencurigai dan tidak sudi menerima bantuannya. Kalau ada Bagus Sajiwo, pemuda itu tentu mau membela dan menjadi penanggung jawabnya. Akan tetapi jauh di luar Kadipaten Pasuruan, di jalan umum yang sepi, ia berhenti berjalan ketika melihat tubuh 5 orang malang melintang di atas jalan dalam keadaan mandi darah. Cepat ia menghampiri dan setelah memeriksa, ternyata 4 dari mereka telah tewas dan yang seorang hanya pingsan. Luka di pundaknya mengeluarkan banyak darah akan tetapi tidak terlalu berbahaya. Agaknya yang menyerang mereka mengira dia juga tewas maka ditinggalkannya. Padahal orang itu hanya pingsan. Maya Dewi cepat menolong dan menyadarkannya. Setelah sadar orang itu mengeluh dan bangkit duduk, memandang kepada Maya Dewi dengan heran dan juga takut. Jangan takut, Kisanak. Aku bukan musuh. Maya Dewi menenangkan sambil membalut pundak orang itu dengan kain yang dirobek dari baju orang itu sendiri. Ceritakan apa yang telah terjadi di sini dan siapa yang membunuh dan melukai kalian. Kami berlima adalah prajurit Mataram. Induk pasukan kami berada di benteng Pasuruan. Kami bertugas memeriksa keadaan sekeliling dan kami agak terlalu jauh meninggalkan kota Kadipaten Pasuruan. Di tengah perjalanan itu kami melihat seorang wanita duduk di atas kuda dengan kedua tangan kaki terikat. Agaknya ia menjadi tawanan seorang laki-laki yang kami kenal sebagai seorang senopati Belambangan karena dia pernah ikut menyerbu ketika pasukan Belambangan dulu menyerang dan menduduki Pasuruan. Kami melakukan pengejaran sampai di sini dan laki-laki muda itu berhenti lalu menyerang kami. Ternyata dia sakti mandraguna sehingga kami berlima dalam waktu singkat roboh. 4 orang rekan saya tewas dan entah mengapa saya masih hidup, agaknya dia mengira Sata tewas pula. Tahukah Andika siapa laki-laki itu dan siapa pula yang ditawan? Orang itu menunjuk ke arah timur. Ke sana. Aku akan mengejarnya. Andika carilah bantuan di dusun terdekat untuk mengurus mayat kawan-kawan Andika ini. Setelah berkata demikian, Maya Dewi lalu berlari cepat melakukan pengejaran ke arah timur. Siapakah gadis yang ditawan dan siapa pula penawannya seperti yang diceritakan prajurit Pasuruan itu? Gadis itu adalah Niken Darmini dan penawannya adalah Teja Kasmala. Seperti kita ketahui, Niken Darmini yang menyamar menjadi pemuda bernama Joko Darmono dengan marah, penuh cemburu dan keencian, meninggalkan Bagus Sajiwo dan Ratna Manohara setelah ia tidak berhasil membunuh kedua orang itu. Ia melarikan diri dengan hati terasa nyeri karena cemburu dan kebencian. Sejak pertama kali bertemu Bagus Sajiwo yang mengenalnya sebagai Joko Darmono, Niken Darmini telah jatuh cinta kepada Bagus Sajiwo. Ia bertekad untuk menjadi istri pemuda itu dan pada suatu saat yang baik ia akan membuka rahasianya bahwa ia seorang wanita. Dari sikap Bagus Sajiwo yang amat baik itu ia pun yakin bahwa Bagus Sajiwo pasti akan menerima dan membalas cintanya kalau diketahuinya bahwa ia seorang gadis jelita. Ketika ia bertemu Ratna Manohara yang tentu saja mengenalnya sebagai seorang gadis, ia minta agar gadis putri ketua Dria Pawitra itu menyimpan rahasianya dan terus terang ia katakan bahwa ia mencinta Bagus Sajiwo dan akan membunuh wanita yang berani merebut pemuda itu darinya.